Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, tema kita masih sama teman-teman, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan. Sekarang subtema kita sudah ganti ya, yaitu hewan. Dan topik yang akan kita bahas adalah manfaat hewan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu hewan? Ya, hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi, ya. Nah, jadi hewan ini sama seperti kita, yaitu makhluk hidup yang bernyawa, yang bisa berpindah tempat, ya, yang bisa bergerak. Tetapi bedanya kita manusia dengan hewan adalah kalau manusia diberi akal budi, diberi akal pikiran. Tetapi kalau hewan tidak ya, teman-teman. Nah, itulah yang membedakan kita dengan hewan. Masya Allah, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Nah, hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub utara, dan padang pasir atau gurun, ya. Lalu, manfaat hewan apa saja? Hewan adalah makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Nah, hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, perhiasan dan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan percobaan atau penelitian. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Manfaat hewan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Nah, seperti dagingnya ya, dagingnya bisa kita ambil daging sapi, daging ikan, daging ayam ya, dan semua hewan halal yang bisa kita makan. Selain dagingnya, kita juga bisa memanfaatkan telurnya ya. Contohnya telur ayam. Lalu ada susu ya, susu sapi atau susu kambing. Nah, itu semua manfaat dari hewan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Lalu yang kedua, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang ya. Bahan sandang itu pakaian ya, teman-teman. Jadi ada jaket yang terbuat dari kulit ya, jaket kulit. Nah, itu salah satu manfaat dari hewan. Selain itu juga ada pula ikat pinggang ya. Nah, ikat pinggang ini juga terbuat dari kulit hewan. Nah, ada yang terbuat dari kulit hewan juga. Itu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan ya. Contoh bisa atau racun pada ular dan juga kalajengking. Nah, itu juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, tetapi dengan takaran tertentu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan ataupun perhiasan ya. Nah, kerajinan contohnya kulit kerang atau cangkang kerang ya, itu bisa dimanfaatkan untuk menghias kotak tisu ya. Lalu juga kulit kerang itu bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan ya, gelang yang terbuat dari kulit atau cangkang kerang. Dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya, manfaat hewan adalah dapat membantu pekerjaan manusia. Contoh sapi atau kerbau ya, yang membantu para petani untuk membajak sawah. Nah, jadi digunakan tenaganya. Dan yang terakhir, manfaat hewan adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian atau percobaan. Nah, biasanya para ilmuwan akan menguji coba penelitiannya itu pada hewan terlebih dahulu ya, untuk diteliti perkembangan dari penelitian dan juga percobaannya.
Nah, itu ya teman-teman manfaat dari hewan. Wah, Masya Allah banyak sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman akan mempelajarinya juga lebih dalam lagi di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Oke teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan huruf kapital. Nah, kita udah pernah bahas ya teman-teman, penulisan huruf kapital A sampai Z. Nah, ternyata untuk menulis huruf kapital itu ada aturannya ya teman-teman. Bagaimana aturan untuk menulis huruf kapital? Kita lihat ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah, jadi setiap awal kalimat itu selalu didahului dengan huruf kapital. Contoh, ibu sedang memasak di dapur. Ibu sedang memasak di dapur. Nah, kata ibu, huruf I-nya huruf besar. Karena apa? Karena kata ibu itu berada di awal kalimat teman-teman. Jadi dia harus ditulis huruf kapital di awal. Lalu yang kedua, huruf pertama pada nama orang. Nah, setiap menulis nama orang itu harus didahului dengan huruf kapital. Contoh namanya Bu Sukma, Sukmawati. Nah, huruf S-nya huruf besar atau huruf kapital. Contoh kata lain, Arjuna. Nah, kata Arjuna, kan itu nama orang. A-nya huruf kapital. Nashwah. Nah, N-nya huruf kapital. Rizky. R-nya huruf kapital. Nah, jadi setiap penulisan nama orang, huruf depannya atau huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang ketiga, penulisan huruf kapital itu untuk huruf pertama pada nama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Contoh, hari Selasa. Nah, huruf S-nya huruf besar. Bulan Agustus, Agustus, A-nya huruf besar. Tahun Hijriyah, H-nya huruf besar. Hari Raya Idul Adha, H-nya huruf besar, R-nya huruf besar, I-nya huruf besar, dan A-nya huruf besar. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Selanjutnya, huruf pertama pada nama negara, kota, bahasa, dan suku. Nah, contoh negara Indonesia, I-nya huruf besar ya. Kota Balikpapan, B-nya huruf besar. Suku Jawa, J-nya huruf besar. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, huruf pertama pada kitab suci dan juga nama Tuhan. Nah, contoh namanya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, A-nya huruf besar. Subhanahu wa ta'ala atau disingkat SWT. Nah, itu huruf kapital nulisnya. Lalu penulisan kitab suci, kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an, huruf depannya selalu diawali dengan huruf kapital. Agama Islam, A-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, N-nya besar, M-nya besar. Lalu disingkat juga sallallahu alaihi wasallam, SAW itu huruf kapital. Yang Maha Besar. Nah, ini juga awalannya diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama pada panggilan untuk keluarga. Tante, paman, kakek. Nah, itu juga ditulis dengan huruf kapital ya, huruf depannya. Lalu, huruf pertama pada judul buku, majalah, koran, dan lain-lain. Untuk penulisan judul buku itu semuanya huruf kapital. Ada yang tulisnya huruf kapital semua, ada yang
hanya huruf depannya saja yang huruf kapital. Kaltimpos, Kisah Nabi Muhammad, Majalah Bobo. Nah, ini semua merupakan judul buku, majalah ya atau koran. Nah, itu semua diawali dengan huruf kapital. Lalu huruf pertama pada nama khas dalam geografi, Selat Makassar, Laut Merah, Gunung Bromo, Asia Tenggara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, huruf pertama setelah petikan langsung. Nah, ini biasanya untuk teks percakapan ya teman-teman. Bu guru berkata, kamu harus rajin belajar. Nah, kata kamu itu harus menggunakan huruf kapital, huruf depannya. Yumna, tolong ambilkan buku saya, seru Fadlan. Nah, Yumna ini diawali dengan huruf kapital karena dia di awal ya, di awal kalimat, dan juga dia nama orang. Nah, seperti itu ya teman-teman, penulisan dari huruf kapital. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah tahu mana yang harus ditulis dengan huruf kapital dan mana yang harus ditulis dengan huruf kecil. Kita tidak boleh mencampurkan penulisan huruf kapital di awal, di tengah, ataupun di akhir ya. Jadi harus konsisten. Huruf kapitalnya cukup di depan saja, di awal kata saja ya. Jadi di huruf tengah-tengahnya itu tidak ada yang pakai huruf kapital. Tapi kalau teman-teman mau tulis huruf kapital semuanya boleh ya. Dari huruf pertama sampai huruf yang terakhir itu pakai huruf kapital, boleh. Tapi kalau dicampur di tengah-tengahnya ada huruf kapital, nah itu yang tidak boleh ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tugas ya teman-teman. Tugasnya hari ini adalah silahkan teman-teman gambar tema hewan ya. Teman-teman boleh gambar apa saja hewannya. Lalu teman-teman tulis nama hewan yang teman-teman gambar ya. Jadi teman-teman boleh buat minimal 2 gambar hewan. Bebas mau hewan apa saja ya. Kalau teman-teman gambar lebih dari 2 boleh ya, itu lebih baik lagi. Lalu yang kedua, teman-teman tulis minimal 10 kata yang menggunakan huruf kapital. Nah, jadi teman-teman boleh pilih mau menulis kata apa saja yang menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Jadi perhatikan aturan menulis huruf kapital. Teman-teman boleh nonton videonya lagi dari awal ya. Boleh teman-teman tuliskan nama tempat, nama orang, dan lain-lain ya. Silahkan. Jadi tulis minimal 10 kata yang menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, seperti biasa, silakan teman-teman hias semenarik mungkin pekerjaan teman-teman. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.